pagi. Point of view hari ini di wilayah Bekasi, tepatnya di Kabupaten Setu. Saya lagi ada di SD 0304 Burangkeng dan juga SD Ciledug dan butuh direlokasi. Untuk itu saya datang ke sini mengikuti agenda salah satu anggota dewan yang harapannya bisa menyampaikan langsung aspirasinya dan memberikan tindakan nyata. Siapa lagi kalau bukan Rieke Diah Pitaloka. Halo Besti, ya Allah, terima kasih ya udah dampingin aku. Sama-sama Teh. Jadi ini adalah SD Burangkeng 0304 dan juga ada SD Ciledug yang terdampak pembangunan tol. Jadi mereka ada di bawah jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional yang sampai sekarang belum direlokasi. Ini dia anak-anaknya, bu gurunya. Nih kenalin kepala sekolahnya. Halo Ibu, Bapak. Ya, ini halo. Ini kakak-kakak. Hai. Ya ampun. Apri. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti ya. Seru-seru. Yuk masuk yuk. Oke. Openingnya apa tadi Teh? Halo Besti. Luf Indonesia kesayangan si akunya. Indonesia Viral kesayangan si for akunya. justice ya. Viral for Jadi justice. bukan no viral no justice. Oh. Tapi kita harus viral karena harus ada keadilan. Benar lagi, dan sekarang eranya medsos, semuanya Ya. emang harus dinaikin dulu ya Teh ya. Nggak apa-apa. Ini penting juga untuk bagaimana pemahaman masyarakat terhadap gunanya medsos. Tidak hanya untuk hiburan atau hal-hal yang medsos tuh bisa jadi alat perjuangan. Betul, yang lagi Teh Rieke sekarang lakukan. Teh, tapi menarik deh, ketika Teh Rieke turun ke dapil, apakah ini bentuk penyelesaian masalah yang selalu Teh Rieke lihat gitu? Misalnya kan ketika ini tentang si relokasi SD 0304 Burangrang ini naik di media, Teh Rieke memang kebetulan banget dapilnya kan wilayahnya sini gitu. Ini part of daily activity-nya Teh Rieke? Jadi reses nggak reses, aktivitasku kayak gini. Karena aku juga ada tim substansi, ada tim medsos, ada tim hukum, ada juga tim untuk analisis ya, substansi analisis, juga tim lapangan kita ada. Jadi aku orang yang sangat mensyukuri Allah kasih kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang tidak semua orang bisa punya jabatan seperti ini. Jadi ini berkah banget buat aku dan aku tidak mau menyia-nyiakan berkahnya itu tidak untuk diri sendiri. Tapi ini kan kita bantu orang, bayangin. Kita bantu orang, kita memperjuangkan banyak hal, kita digaji gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya apakah aku membatasi diriku hanya untuk dapilku, enggak. Karena buat aku si DPR RI itu daerah pemilihan itu hanya zona pemilihan. Tetapi wilayah kerjanya agak berbeda dengan DPRD. Karena aturan hukum yang ngaturnya juga beda. Kalau DPRD itu diatur di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bagian dari pemerintahan daerah. Kalau DPR RI itu langsung diatur oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar. Cakupan kerjanya adalah Republik Indonesia. Jadi aku sangat menghayati dan berusaha banget agar di waktu yang hanya 1x24 jam sehari itu, ya kalau ada laporan dari manapun, kebetulan masih ada tenaga, ada hal yang bisa aku perjuangin, biar itu dari Papua, dari NTT, NTB, atau mereka bahkan yang di luar negeri, karena itu aku beberapa kali mengadvokasi mereka yang korban tindak pidana perdagangan orang di Timur Tengah, Kamboja, dan sebagainya begitu. Hidup ini singkat, jadi mumpung masih ada umur, ada jabatan, kenapa jabatan itu tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi ini selalu kumanfaatkan, setiap yang bisa kubantu, insya Allah bukan memang kewajiban. Betul. Yang bisa kuperjuangkan. Akan diperjuangin. Ya. Nah, ini mumpung masih di sini ada Bapak Ibu guru juga, ada dari DPRD juga di sini. Akhirnya tindakannya apa Teh setelah melihat ini kan ada juga gedung yang udah 15 tahun nggak kepake ternyata SD yang ada di sini. Ya. Terus ini difungsikan muridnya semakin sedikit ya Ibu ya.
penduduk lagi, nggak ada yang mau tinggal di sini. Solusinya dari pusat Nah, gimana, Teh? Pertama sebelum solusi ini pelajaran berharga. Proyek strategis nasional atau proyek kebijakan pembangunan apapun tidak boleh hanya berdasar asumsi dan hasrat atau euforia kekuasaan. Nggak boleh kayak gitu. Harus dihitung betul karena sumber duitnya duit rakyat. Yang kedua yang kena akibat adalah rakyat. Sehingga kemudian jangan sampai pembangunan yang sebetulnya dibiayai oleh duit rakyat yang dibayar melalui pajak malah membuat rakyat semakin tersiksa. Ini contoh konkret bagaimana tidak ada visibility studies yang matang, perencanaan yang terarah, terukur, tepat sasaran dari contoh kasus 3 SD di bawah tol Jakarta Cikampek Selatan ini. Dari 2021, bayangin, dari 2021 jalanan udah mulai terbangun, sekolah di bawahnya nggak direlokasi, padahal saya 4 periode loh di DPR RI 20 ya. tahun ya, Jadi Teh. kalau suatu program itu udah diketok palu, sudah ada alokasi anggarannya termasuk untuk relokasi. Ya. Harusnya jadi ada sebetulnya. Ada duitnya, persoalannya kenapa nggak diturunin? Kalau alasannya ada persoalan lahan, ada persoalan di BPN dan sebagainya, kita bisa tanya balik, kenapa lu mulai proyek tanpa beresin dulu hal-hal seperti itu? Gitu. Jadi kemana nyangkut di mana tuh Teh duitnya? Nanti kita tanyakan ke PUPR. Tapi ini di 2021 artinya bukan di zaman pemerintahan Presiden Prabowo ya. Bapak Ibu, saya pinjem Teh Rika dulu sebentar karena saya mau ngobrol-ngobrol Oke, lagi. kita mau jalan. Izin kita masuk ke dalam kelas ya. Teh, kita cosplay jadi anak SD dulu ya, Teh? Ini bayangin nih. Oh. Tuh guys ya, apapun bahwa sudah tidak ada yang sekolah di sini, tapi bisa lihat Sini, Teh. ini adalah sekolah yang berada di kawasan zona ekonomi internasional. Kabupaten Bekasi ini lebih dari 12.000 pabrik dengan dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara loh. Karena itu meskipun selama beberapa periode jabatan kepala daerah itu saya melihat kinerjanya belum optimal, tapi uang itu tetap datang. Dia punya APBD sekitar 7-8 triliun per tahun dan kemudian semua pabrik juga ada di sini, you name it, kamu mau beli apa, mau mebeler ya, kemudian apa aja, Fashion, sepatu, semua ada, boneka yang Marvel tuh ada pabriknya di sini, kamu mau tinta pelikan ada pabriknya di sini, kamu apapun di sini ada. Tetapi lihat kondisinya kayak gini dengan kursi yang sudah begini, benci banget gua, benci. Jadi aku selalu marah-marah karena menurutku ini nggak bisa sabar, tapi harus sabar. Dan orang sabar pasti kesel. Jadi kita harus cari karena sebenarnya apa ya? Jangan hanya kemudian beralasan tidak ada uang. Ya, ketika kita minta dipilih, ya kalaupun ada yang nyawer, berapa sih lu nyawer? Ya kan? Gitu. Tapi kan APBD ada misalnya, APBN itu ada sebenarnya. Harus punya alternatif, harus punya kreativitas di dalam, misalnya contoh, di sini masa sih nggak bisa minta CSR untuk bangku? Meja dan kursi, betul. Ya. Papan tulis kayak begitu, ditempel pakai lakban. Jadi menurutku aku selalu yakin nggak ada yang nggak mungkin lah. Ini persoalannya kita mau atau enggak nih negara ini beres gitu. Karena nggak ada alasan, lantainya kayak gini. Pabrik keramik di sini juga banyak, ya di luar kasus yang relokasi ya. Iya. Tapi artinya mereka sekolah dengan kondisi lantai seperti ini, jendela seperti itu, dengan atap seperti ini, yang hanya supaya nggak roboh dia bayangin tuh dipakuin ya, dipakuin ini. Artinya kan udah anggaran. bolong tuh, udah langsung kelihatan gentengnya. Itu yang belakang nanti lebih parah lagi. Dan itu nggak dibongkar dan itu bisa bahaya untuk keselamatan anak-anak. Jadi apa ya? Indonesia ini kalau ya semua orang juga tahu kita tuh kaya, negara yang kaya, dan nggak ada alasan kok untuk tidak bisa membenahi sekolah, tidak bisa memberikan hak-hak yang dasar yang 5 bidang kesra itu, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya, semua ada kok.
tinggal ini bagaimana ranger ya aransemen dari semua ini. Mungkin dengan Terika datang ke sini is a good beginning juga Teh untuk bisa mereka lebih terlihat lah. Ini kan satu dari banyak contoh Banyak dan memang kita terbengkalai berkali-kali sekolah-sekolah. ngatasin hal-hal seperti ini. Tadi di awal pas kita datang kan Terika sempat video call sama Kang KDM kan. Responnya gimana? Biasa memang melakukan itu gitu Biasa. Teh? Langsung kayak tembak gimana nih gitu. Responnya seperti apa Teh? Ya responnya positif lah ya. Dan juga biasanya aku langsung telepon Dirut, ini Dirut Jasa Marga siap-siap ku telepon. Dirut Wika juga siap-siap ditelepon ya. Dan bukan hanya telepon, kalau kalian ditelepon kemudian tidak responsif, tidak ada follow up begitu, untuk duduk bareng beserta kementerian lembaga terkait. Karena ini proyek pemerintah pusat ya. Yang berimbas pada program di daerah begitu dan juga warga di daerah. Ya kalau ditelepon baik-baik, susah begitu, ya saya akan ngomong di komisi. Kalau di komisi masih susah, saya akan teriak di paripurna biar seluruh dunia tahu. Tapi biasanya kalau Teh Rike udah berisiknya di sosial media langsung pada gercep. Ya mudah-mudahan karena ini nasib anak-anak yang sekolah di sini Iya itu loh, generasi tragis emas kan loh ini. Iya. Menyedihkan Dan nggak ada sekali. alasan karena kalau sudah diketok anggaran, udah jalan tuh udah mau jadi, terus kemudian relokasinya nggak terjadi, udah pasti deh. Udah pasti ada tuyulnya. Kita cari tuyulnya abis ini Teh ada di Ya, mana ntar gue tuh? tiup lilinnya. Kita kemana lagi abis ini? Kita akan ke perumahan, nih Oke. juga proyek nasional rasanya. Ya perumahan subsidi kalau tidak salah, yang kemudian rumahnya itu selalu hampir tenggelam setiap banjir gitu. Nah artinya ini kan ada tuyul lagi kayaknya. Tuyul lagi. Banyak banget tuyul. Tidak boleh yang namanya sepadan sungai digunakan untuk perumahan. Persoalan izin yang dikeluarkan oleh Pemda. Ada ibu-ibu yang mau curhat dulu nggak? Bahkan DK Lover kami sampai detik ini tidak akan pernah mau bertatap muka langsung dengan kami. Sebagai mengucapkan kata maaf pun tidak ada kecuali di media. Udah lunas belum? Di sini semua cicilan Bu. Di semua di sini cicilan, Iya, tapi Bu. bayar ya? Bayar dulu. Bukan gratisan ya? Bukan Bu. Yang bapak-bapaknya dong, satu orang silakan. Saya sudah akad tapi bangunan belum jadi. Oke. Udah bayar DP? Udah bayar DP, udah ngangsu tapi bangunannya belum jadi. Saya ada kok bukti fotonya. Bu. Bukti semua ada ya? Ada, saya akad sampai saya datangi rumah saya. Oke. Oh ini kali banjir itu dari 1 sampai 4 rumah saya belum kena. Tapi setelah ada mitigasi segala macam, rumah saya malah jadi kena. Itu yang disalahnya di mana? Berarti kan di sini sistemnya nggak benar. Ya gimana? Yuk kita salawat sama-sama. Keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tepuk tangannya untuk SCTV. Ya, sebelum mulai sama Pak Kades, kamu mau wawancara aku, pernah nggak wawancara langsung depan warga? Waduh, ya sering sih. Teh. Oke, ada yang mau ditanyain apa? Wah ya banyak nih. Saya mau wawancara di sini Teh. Boleh ya. Ya mungkin ke sini biar ibu-ibunya kelihatan. Oh ini kayak dialog interaktif ya sama warga ya. Iya. Baik, oke. Seru nggak? Seru. Ini tantangan yang beda. Oh ngadep sana. Biar kelihatan dari TV, lihatnya ke sono ke kamera. Ya. Biar ibunya pada masuk TV. Luar biasa. Ya, gimana? Luar biasa. Teh, ini aku dari pagi udah ngikutin agendanya Teh Rike sampai sekarang di lokasi ketiga. Sambutan warganya luar biasa di semua tempat.
Dulunya tukang parkir Janeran. Sampai ngeces. Udah 4 periode jadi wakilnya rakyat di DPR. Alhamdulillah. Dari perjalanan lo periode ini, tapi jangan lupa bahwa Terika juga pernah maju waktu itu di Pilgub Jabar. 2013. 2013. Calon gubernur. Calon gubernur. Kalah 2%-an. Dikit doang kalahnya padahal. Iya. Makanya lo jangan disawer kalau milih. Terus milih mesti disawer susah. Terus Sekarang udah lagi nabung-nabung suara lagi buat maju lagi nih, jangan-jangan. gubernur. Heeh. Saya pengen jadi gubernur jenderal. VOC dong ya. VOC. Enggak, memang ini kewajiban kita turun setiap reses. Jadi DPR RI itu ada jadwal sidang di DPR di dalam gedung, tapi juga ada jadwal sidang bersama rakyat. Ini sidang bersama rakyat sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat. Jadi bukan saya aja ya Bu ya. Semua DPR RI sekarang lagi turun reses. Turun reses tuh bukan istirahat. Tapi sebenarnya ketemu warga, aspirasi, nanti bawa lagi pas masuk setelah tanggal 16 Agustus ada sidang kayak tadi, masalah-masalah dari warga yang bisa kita suarakan di gedung DPR, kita suarakan. Jadi membawa suara rakyat gitu ya. Ya. Oke, nah Teh, kalau mundur dikit karena ngobrolnya juga di depan warga, mungkin masih segar diingatan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya kalau ngelihat Teh Rike, ingetnya siapa? Puas banget ya. Pertanyaannya harus dilanjut. Pertanyaannya harus Kita dilanjut. tanya ya. Oneng pintar apa Oon? Oneng pintar apa Oon? Oneng pintar apa Oon? Puas. Tepuk tangan untuk semua yang Oon. Yang Oon berarti yang tepuk. Ini Bapak Ketua RT tepuk tangan yang paling kencang. Waduh, kalau RT-nya Oon bagaimana warganya ya? Enggak dong, pintar-pintar. Pintar warganya pintar. Yang Oon cukup siapa? Makasih, saya permisi. Orang yang cuma di TV doang ibu-ibu. Tapi penasaran mungkin ibu-ibu dan bapak ini juga pengen tahu kan. Kenapa? Teh Rike awal pertama kali nyemplung dari dunia entertain ke politik. Nah, mungkin bisa diceritain lagi, bisa jadi oneng, ikonik sekali onengnya. Gak usah senyum, biasa aja Bu. Gak usah senyum. Jadi acara lawak gitu ya. Cerita Ya. dikit dong Teh Rike. Jadi aku syuting dari umur 13 tahun. Wow. Ya, waktu itu cuma ada TVRI, terus salah satu tepuk tangan serius. Nah pokoknya gitulah, perjalanan hidup yang gak mudah. Aku harus kerja karena harus membantu ekonomi keluarga. Aku selalu cerita, aku gak malu harus cerita ini karena perjalanan hidupku itu indah banget. Aku harus bantu ibuku jualan jamu godok ya. Ibuku kerja apa aja ya, yang penting halal untuk membantu ayahku dan membesarkan anak-anak. Dia tukang pijit refleksi, ibu saya tukang pijit refleksi ya, dan saya membantu ibu saya yang juga bikin jamu, jualan, naik sepeda, jamu godok itu masukin ke botol-botol sirup. Terus sampai kemudian saya harus kuliah, juga saya harus kerja keras. Saya hanya bisa makan sarapan itu kalau saya bisa laku jualan nasi uduk atau lontong sayur 10, saya dapat 1. Kalau saya nggak bisa jual, saya nggak bisa sarapan. Nah sarapan itu penting. Ya karena saya kurang sarapan, makanya Oon. Wah serius banget kalau enggak benar itu sih. Jadi kemudian kenapa saya masuk politik? Karena orang tua saya juga politisi, tentu aja obrolan politik itu di meja makan selalu jadi hari-hari. Dan orang tua saya selalu mengajarkan politik itu bukan tentang jabatan, tapi bagaimana menghimpun kekuatan bersama, kita bergandengan tangan untuk melakukan perubahan. Itulah perjuangan politik. Luar biasa. Ini benar-benar kayak live talk show ya. Live talk show, Langsung seru ya. direspon sama Seru audiens. ya. Seru banget. Jadi aku masuk jadi anggota DPR pertama, itu ada hal yang penting. Aku harus cerita, ibuku itu sakit tanpa kami bisa mengobati dengan baik. Waktu itu nggak ada BPJS, Bapak Ibu ingat nggak?
Ya ini banyak yang seumuran ya Bu ya. Orang miskin dilarang sakit Bu ya. Nah akhirnya saya mikir kok di negara lain orang sakit bisa ada jaminan sosial dan seterusnya. Kenapa Indonesia nggak ada? Ternyata kita belum menjalankan yang namanya sistem jaminan sosial nasional. Undang-undangnya ada tapi badan penyelenggaranya belum ada. Ibuku meninggal karena tidak bisa berobat dengan baik. Ya umur di tangan Allah. Tapi itulah juga yang menjadi motivasi aku. Kenapa aku harus jadi anggota DPR. Karena aku mau memperjuangkan tidak boleh ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit karena miskin. Oleh karena itu kemudian dibantu oleh teman-teman buruh. Kita berjuang adanya undang-undang BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ini salah satu buruhnya sini. Nih, bayangin, ini dulu buruh. Dia digebukin makanya rambutnya nggak nunggu. Ini salah satu perwakilan buruh yang memperjuangkan undang-undang BPJS sampai akhirnya 5 jaminan sosial, kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian itu dijalankan. Dan semenjak disahkannya undang-undang BPJS, buruh juga buruh pabrik punya jaminan pensiun, bener nggak? Itu perjuangan kita bersama. Dan sekarang ini sudah jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, buruhnya nih. Hebat. Lu kalau kagak bener lu malu-maluin buruh lu. Ingat lagi susah lu ya. Awas lu ya betingkah ya. Dijagain ya Bu kerjanya ya. Diawasin. Iya. Oke. Dan sekarang aku pengen cerita yang penting dan karena aku juga harus nyampaikan ke masyarakat. Bapak Ibu, sekarang saya sedang memperjuangkan membongkar data bansos fiktif. Kemarin Jessica sempat ngupload bendera One Piece juga di Ya, Instagram. One Piece mendukung Pak Prabowo untuk membuat adanya data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan sesuai kondisi dan kebutuhan real rakyat. Kenapa? Karena kalau datanya salah, penerimanya pasti salah. Jadi yang terjadi adalah ratusan triliun untuk dana bansos untuk mereka yang miskin tidak mampu, tapi ternyata yang mampu yang dapat, yang miskin malah nggak dapat. Bener nggak? Nah, oleh karena itu kita mikir hanya persoalan datanya nggak bener, ya tidak tepat sasaran. Ternyata ada yang lebih parah, datanya fiktif. Sekarang PPATK ngebongkar. Beda lagi, saya nggak tahu data yang 52 juta fiktif itu sekarang 2025 kayak tanggal 5 Juli kalau saya nggak salah ada 10 juta data penerima bansos fiktif. Dan KPK dan PPATK menemukan ada dana bansos yang diendapkan senilai 2,1 triliun. Pantesan banyak yang nggak dapat. Siapa yang nggak dapat di sini Bu bansos? Banyak ya, padahal dari mukanya aja kelihatan susah semua. Bercanda ya. Bercanda. Nah, saya pengen kita ngitung bareng-bareng. Ini bukan persoalan hanya datanya kemudian dihapus yang fiktif seperti 2021, tapi saya ingin kita semua mengejar uangnya harus kembali ke negara. Ya, setuju ya? Saya ambil contoh Bapak Ibu, bansos itu programnya macam-macam, tapi saya ambil 2 contoh yang namanya program bansos bantuan pangan non tunai. Itu 200.000 per orang, bener? Bener ya? Dikali setahun 2,4 juta per orang harusnya dapat. Yang kedua adalah BLT. Bantuan langsung tunai itu 300.000 per tahun, per bulan. Betul Bapak Ibu? Per tahun. Yang dapat mana yang pernah dapat? Jangan, yang nggak dapat jangan ngomong. Berapa? 300.000 BLT? 3 bulan. Iya, 3 bulan 900. Berarti per bulan 300. Oke, berarti data saya benar. Dengerin nih Bapak Ibu karena ini penting. Dana bantuan pangan non tunai 200.000 per orang. Berarti per tahun 2,4 juta harusnya nyampe.
Kemudian BLT 300.000 per bulan per orang, per tahun 3,6 juta. 3,6 juta ditambah 2,4 juta per orang, berarti harusnya per orang per tahun dapat 6 juta rupiah. Ya, 6 juta rupiah, kalau itu penerimanya fiktif 10 juta orang, berarti 6 juta kali 10 juta, ada 60 triliun duit negara yang hilang. Gila nggak? Dan terindikasi itu ada peternaknya. PPATK baru mengungkap ada sekitar 2.000 rekening, baru saja, sementara menurut saya sih, 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara yang menampung indikasinya uang-uang bansos itu diendapkan, tapi kok hanya 2,1 triliun ya? Kemana 57,9 triliun? Plus lagi, jadi ada data bansos fiktif, berarti penerimanya fiktif, ada sekitar 500.000 lebih data penerimanya benar, tapi digunakan untuk pinjol, judol, narkotika, dan kemudian juga terorisme. Kalau dikaliin, ini kan berarti nyimpang nih, nyimpang. Kaliin aja tuh 500.000 kali 6 juta orang, tambahin kurang lebih sekitar 63, sekian triliun, artinya kalau pakai data yang 10 juta fiktif. Kalau mundur ke belakang 2021 ada 52,5 juta yang fiktif. Saya sudah berjuang untuk menyuarakan ini bertahun-tahun. Itu baru dari 2 pos bansos. Bisa dibayangin pos lainnya. Jadi kita dukung untuk segera ada data dasar yang akurat, ya, sampai aku bikin disertasiku tentang ini. Bagaimana ada oknum-oknum negara yang sengaja memproduksi dan mereproduksi data-data palsu. Ya, aku minta untuk usut tuntas siapa tuh peternaknya, siapa yang punya rekening-rekening untuk mengendapkan dana bansos itu. Zolim banget ya ibu bapak ya. Bongkar atau enggak? Oke. Bu, ada yang mau nanya enggak? Silakan. Salaman aja lah kamu mah. Kamu jangan ngedip-ngedipin aku. Kamu ngapain ngedipin aku, Di? Oke. Aku biar janda juga gak suka berondong. Lah dia ngedip-ngedipin gua. Anak siapa sih? Sakit mata kali, sakit mata. Oke, Teh, kalau tadi kan Teh Rike bersuara untuk mendukung programnya Presiden. Sedangkan kan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat itu juga somehow koridornya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Presiden yang dirasa tidak pada tempatnya. Di mana placement ataupun penempatan diri Teh Rike untuk hal ini? Ya, kita udah nggak zaman lagi kritik tanpa argumentasi, tanpa data ya. Jadi boleh disebut ini kritik, jangan dibilang selalu apa ya. Sama-sama punya tanggung jawab antara presiden juga wakil rakyat, sama-sama punya sumpah jabatan dengan kitab suci, dan posisinya adalah kita dalam kondisi yang tidak gampang secara internal dalam negeri maupun geopolitik dan geoekonomi. Jadi menurut si akunya, udahlah kita solid dulu. Ya kalau kami menyuarakan hal-hal seperti ini, misalnya itu kan masa presiden gak setuju, ya kan? Kalau nggak setuju malah aneh, ya karena ini bukan kebijakan presiden yang sekarang. Tapi kalau kebijakan yang sekarang itu melanjutkan hal-hal yang kurang tepat, menurut aku apa Pak? Tanda tanya. Tanda tanya itu. Oke. Jadi dirasa sebetulnya. Jadi posisiku apa? Posisiku sebagai wakil rakyat memperjuangkan politik legislasi berupa peraturan perundang-undangan, politik anggaran dan politik pengawasan. Dan sekali lagi aku tidak membatasi diriku hanya di dapil. Karena aku DPR RI, bukan DPRD. Jadi aku bisa ngurusin kasus Batu Pon di Jogja, kasus Bu Inong nih yang mengalami berhadapan dengan mafia tanah di Dumai, ada kasus Baik Nuril di NTB dan seterusnya. Pokoknya seluruh Indonesia, selama gue masih punya nafas, masih dikasih kepercayaan jabatan, insya Allah. Allah sehat. Insya Allah. Pantesan Bu 4 periode ya. Coba tanya ada yang aku
dikasih amplop nggak? Coba tanya. Ada yang dikasih amplop nggak? Mau kalau dikasih amplop? Nggak boleh. Waktu milih si Oneng bayar nggak? Ada yang milih aku nggak di sini? Mana angkat tangan? Yang bohong Oon loh. Yang bohong jadi orang beneran ya? Iya. Makanya kalau nggak kerja nggak enak. Bener. Karena mereka milih tanpa aku bayar saat itu. Aku memang nggak mau. Kalau mau milih silahkan, kalau nggak usah. Karena aku nggak mau nipu diriku sendiri yang sebenarnya nggak dipilih, tapi dipilih karena bayar. Oh. Kalau diri sendiri aja udah ditipu, apa rakyat kagak ditipu? Ya kan? Benar. Setuju, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Setuju nggak nih kita rasa lama-lama dialog interaktif? Oke. Pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu kalau ngelihat sosok perempuan di DPR itu tuh keren banget ya nggak sih Bu? Ya. Keterwakilan perempuan di DPR, kalau secara undang-undang, kalau aku nggak salah sekitar 30% ya harus. Ya, affirmative action Affirmative, dengan 30% keterwakilan perempuan. Hmm. Belum nyampe, Belum nyampe. tapi untuk mencalonkan wajib bagi setiap partai politik Harus ada ada. 30% termasuk di kepengurusan partai. Oke. Ya. Pertanyaannya penasaran, sulit nggak sih untuk perempuan ada di politik? Stereotyping gender atau mungkin juga dianggap tidak sebegitunya seperti laki-laki. Di dunia nyata kita menghadapi itu. Kalau di politik apa Sama nggak? aja karena ini soal perspektif berpikir bahwa perempuan itu hanya boleh di sumur, dapur, dan kasur. Ya, meskipun ibu-ibu suka di kasur. Ya, mager dong katanya. Tapi sebenarnya ini kan bentuk bahwa konstitusi kita sudah menjamin tidak membeda-bedakan warga negara, perempuan ataupun laki-laki berhak dicalonkan dan mencalonkan diri, berhak juga untuk dipilih sebagai wakil rakyat, bahkan sebagai kepala daerah atau sebagai presiden. Jadi sebenarnya tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa kita memperjuangkan perempuan bukan untuk membangun tirani perempuan terhadap laki-laki. Tapi kita berjuang karena perempuan itu selama ini dari sisi budaya ketertinggalan karena tadi ada anggapan-anggapan perempuan ikut rapat desa aja nggak boleh. Mau bersuara aja bawel lu mama diem. Iya kan? Bapak-bapak ngaku pada begini nggak di sini nih bapak-bapaknya? Dia istil. Pak siapa namanya? Rahmat. Pak Rahmat, istrinya ada? Ada tuh. Oh, Ada. Tanya dong. Bu sini Bu. Pak Rahmat baik nggak Bu? Nggak larang-larang ibu ya? Benar. Oh papanya. Oke. Papamu gimana? Ngebeda-bedain nggak ke anak laki dan perempuan? Enggak. Kamu kuliah di mana? Atau Enggak, kerja atau kuliah. kerja atau apa? Di rumah Di rumah. Tapi perlakuan orang tua ada saudara laki-laki? ada. Ada. Dibedain nggak? Enggak. Enggak. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat ya. Semoga bisa jadi politisi ya. Jadi DPRD minimal ya. Oke. Jadi stereotip itu apakah ada di politik? Ada. Ya kadang-kadang apalagi status saya single mom ya janda lah gitu ya. Cakep bener begini ibu-ibu. Jadi suka kadang-kadang orang nilainya itu dari fisiknya gimana gitu ya. Tapi menurut aku kita perempuannya juga harus keluar dari mental terpenjara. Ya, kenapa harus ada perjuangan politik untuk perempuan? Saya sendiri tidak membedakan perjuangan untuk laki-laki atau perempuan. Karena begitu jadi wakil rakyat, undang-undang yang kita buat, kita sahkan berlaku bagi seluruh rakyat apapun jenis kelaminnya. BPJS yang kita perjuangkan berlaku buat seluruh rakyat apapun jenis kelaminnya. Jadi perspektif atau cara berpikir ini penting. Yang kita perjuangkan adalah nasib rakyat yang selama ini terpinggirkan, termasuk kelompok marginal, termasuk perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak itu kita perjuangkan? Karena ada sistem yang kemudian membuat mereka tertinggal. Benar. Itu mau nggak mau ya di dunia kerja juga kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Aku selalu sehat, nggak takut bersuara, memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Ya,
Kayak gitu aja sih. Amin. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Kenapa harus begitu? Orang gue digaji sama rakyat. Gitu. Ibu, kita bayar pajak untuk ngegaji Teh Rike dan teman-teman di DPR loh. Oh. Dengan segala tunjangannya. Dengan segala tunjangannya. Makanya ketika ada wakil rakyat yang datang ke sini dimaksimalkan ya. Ibu, sebelum saya menutup obrolan saya sama Teh Rike, saya mau ngasih satu kesempatan untuk ibu-ibu yang mau ngomong langsung. Ibu silakan. Nama dan pertanyaan atau pernyataannya Pak. Boleh pegang? Nama Berdiri aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jasiratus Sangkah dari RT 5. Mewakili teman-teman, saya sendiri sebenarnya memang pendidikan. Saya dengan pendidikan SMA. Sebenarnya saya sendiri nggak merasakan karena anak saya sekolahnya di Jawa Tengah di Pondok. Jadi saya nggak begitu merasakan. Cuma ada curhatan dari teman kalau di sini tuh sekolah SMA rada susah karena dari zonasinya kita jauh. Jadi SMA-nya teman-teman yang ada rasanya. Ada kritik terhadap sistem zonasi. Terus Jauh, jadi kita susah kalau mau masuk karena emang kurang deket aja. Ya. Mungkin perlu ditambah lagi unitnya. Oke, terima kasih Ibu masukannya. Ya, ini jadi catatan penting. Tepuk tangan dong untuk yang berani bertanya. Mau bantu jawab nggak? Baik, terima kasih dengan penanya Bu Rike dan segenap warga. Izin menyampaikan bahwa betul ketersediaan sekolah khususnya SLTA yang saat ini punten ya langsung nyambung. Yang saat ini kebetulan kewenangannya semenjak tahun 2017 diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi yang dapat kita lakukan melalui Mbak Rike nanti, kebetulan beliau di pusat dan kebetulan menjadi Dewan Penasihat Bupati Bekasi, sangat mudah mengusulkan unit sekolah baru khususnya SLTA yang berada di lokasi dekat Pasiraya. Demikian Ibu, nanti kita evaluasi dari Pasir. Jadi lucunya ini untuk Jawa Barat ada persoalan kekurangan unit ruang sekolah termasuk sekolah. Lucunya untuk daerah yang berkategori kota sebenarnya. Kemarin saya ngobrol sama Gubernur Kang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Pak Gubernur sekarang memperbaiki karena yang kurang sekolah dan ruang sekolah itu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung. Ya. Justru, Pak Deddy Mulyadi sedang memperjuangkan agar kemudian sekolah-sekolah itu disesuaikan antara kebutuhan dengan infrastruktur sekolahnya. Mbak tahu nggak di sini tuh sampai 3 shift loh sekolah ada. Saking ruang ada yang 2 sampai 3 shift. Bener nggak? Tapi itu bukan hanya untuk SMA, SMK, SD, SMP juga. Lu jangan kabur lu nyalahin gubernur. Lu nggak benar. Gue minta bangunan SD, SMP 2026 ditambahin untuk Kabupaten Bekasi. Wakil Ketua DPRD sini. Pimpinan DPRD. Lu jangan pengen dipilih, udah dipilih lu ngabur. Ini satu nih. Nih. Ayo, mangga. Ayo ngomong. Siap, kita lagi memperjuangkan kaitan dengan SMA juga. Kita sudah memperjuangkan di perumahan Mega Regensi, namun terkait dengan status tanah aja, karena status tanahnya harus pasos-pasum, sementara dari pengembang itu RTH. Nanti kita tunggu perubahannya dulu. Jadi dari pihak provinsi sudah mengizinkan. Provinsi udah ngizinin kan? Iya, sekolahnya tinggal. Lu Dewa jangan nunggu berdua DPRD. Siap. Giliran lagi pileg aja ngejar-ngejar rakyat biar milih. Oke ya. Makasih Bang Ucup. Oke. Makasih. Dia nyesel ikut gue dia. Saya bukan warga sini aja seneng banget. Ya, Bu, tepuk tangan dulu. Semoga nggak cuma sekedar pas datang ke sini doang ya Bapak-bapak ya. Beneran kerja. Gue kejar, biarin aja. Itu urusan APBD Kabupaten SD SMP. Yang provinsi gubernur insya Allah. Tapi SD SMP lu jangan ngabur. Ngabur gua Uber. Saya sudah koordinasi dengan Pak Lurah.
dengan Pak Lurahnya sudah koordinasi meminta pengembang untuk menyediakan lahan pasus-pasumnya untuk segera kita bangun sekolah SMP maupun SD. Itu Pak Lurahnya tidak ada. Ada Pak Lurah. Lurah sini Lurah. Oh ini Pak Lurah. Ayo. Langsung Pak Lurah. Ngomonglah, omelin ke lurah lu. Gimana, bener nggak? Udah ada ngejar pengembang untuk tanah untuk sekolah? Alhamdulillah sudah benar. Maka kemarin saya ya pribadi bagaimana menjadikan masyarakat kompak untuk menjadi relawan para perwakilan masyarakat ini yang benar-benar tulus ikhlas buat rakyat. Dan itu masalah penyakitnya memang pengembang ya, karena RTH ya, umumnya RTH, tapi pasos-pasumnya nggak jelas. Tapi diperjuangkan oleh Pak Dewan Ucup, oleh Pak Nyoman. Ini mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Karena bukan hanya Pasiraya, satu desa Sukasari SMP tidak ada, SMA tidak ada. Ya, mudah-mudahan saya bangga dan senang ya datangnya Ibu Dokter ini, mudah-mudahan bisa mempercepat. Ya terima kasih kontribusi dari Ibu Rika, termasuk saya sebenarnya relawannya, karena banyak sekali ya peninggalan Ibu Rika ini. Kayak gue udah mati. Kayak gue udah mati dibilang peninggalan. Wah. Doain panjang umur kenapa? Jadi kenapa saya bilang peninggalan? Karena saya berharap Ibu Rika menjadikan ya desa Sukasari ini rumahnya. Ya. Karena saya salah satu fan dari zaman pemain sinetron Bajai Bajuri. Jalan ujungnya. Diri lu ada di sini nggak? Jangan bedain dulu. Nggak ada. Oke, kita datang ke sini terakhir deh untuk meresmikan salah satu aspirasi masyarakat di sini. Alhamdulillah bisa diperjuangkan berupa apa? Pertama jalan lingkungan, ya yang terus taman, yang kedua pembantuan posyandu. Udah jadi ya? Sudah semua. Siapa yang bantu? Siapa yang bantuin? Ibu dokter aja. Oke, saya hanya bantu memperjuangkan. Kita langsung peresmian boleh? Ada tanda tangan atau apa? Ada. Nah, sebelum peresmian mungkin kita tutup dulu episode Point of View kali ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Erika. Oke, penonton Point of View, jangan lupa saksikan terus Point of View karena kita punya sisi yang berbeda dari tayangan-tayangan lain. Ini bisa jadi trendsetter politisi lain nih ya, dialognya sambilan dimoderasi. Gak apa-apa, terima kasih SCTV. Oke, terima kasih, Tepuk Erika. tangan untuk SCTV. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Dadah. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan akunya. Aku lagi berada di mana? Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru. SCTV 1